Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan silahkan dukung channel kami untuk selalu terus berkembang. Sebelum kita melanjutkan materi, kita mereview pembelajaran sebelumnya. Pada review pembelajaran sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang pentingnya air bersih? Dan yang kedua adalah siklus air. Dan yang ketiga adalah cara menghindari krisis air, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana kalian berlaku hemat terhadap air, reboisasi, dan membuat biopori di daerah-daerah perkotaan. Air bersih sangat berguna bagi kita sebagai manusia. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat sangatlah banyak dan beragam. Dan di sini kita akan memisahkan menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contohnya, seorang petani yang mengelola lahan dari menanam padi, menyiangi rumput, menyemprot pestisida kepada tanaman tersebut, hingga memanen dan menjual hasil panen. Itu merupakan proses produksi. Dan masih banyak lagi contoh yang ada dalam lingkungan kita sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari, bagi orang tua kita juga merupakan bagian dari kegiatan produksi sendiri. Yang pertama adalah di sini adalah ada gambar seorang petani yang sedang melakukan panen raya. Yang kedua adalah gambar di mana ada produksi tekstil atau pembuatan baju dengan jumlah yang sangat banyak. Itu merupakan juga bagian dari produksi. Kegiatan produksi sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi contoh di sini adalah seorang chef atau orang sedang membuat kue. Nah, ini juga bagian dari sebuah kegiatan produksi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan mempelajari kegiatan ekonomi dalam bentuk yang lainnya, yaitu kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat pada bagian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran atau yang lebih masif dikenal yaitu dengan kegiatan distribusi. Dan saya ingatkan kembali, orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan dengan distributor. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh kegiatan distribusi. Di sini ada gambar pertama, yaitu digambarkan 2 orang sedang memindahkan barang dari atas forklift ke dalam sebuah truk box. Dan mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari bahwa itu merupakan salah satu contoh distribusi sebuah barang. Barang selanjutnya yang dijadikan contoh adalah 5 buah mobil yang dipindahkan menggunakan sebuah truk yang memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu juga bagian dari distribusi, pendistribusian mobil. Contoh selanjutnya adalah banyaknya antrian truk yang berada di sebuah dermaga. Itu mengangkut beberapa bahan. Dan banyak sekali contohnya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan distribusi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di masyarakat yang berkaitan dengan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia
mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya, perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Berarti, tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita termasuk dalam konsumen, yaitu yang mengkonsumsi barang atau jasa kebutuhan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah contoh kegiatan konsumsi yang sering kita lihat. Di sini ada banyak orang, beberapa orang yang berkumpul di sebuah restoran atau meja makan, melakukan proses makan. Itu juga bagian dari konsumsi, mengkonsumsi. Ada juga contoh selanjutnya adalah di mana seseorang yang sedang membeli di sebuah pasar. Itu juga dari bagian konsumsi. Karena tadi disebutkan konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Itu juga ada contoh seorang ibu-ibu penjual jamu menjual jamu kepada seorang ibu juga yang sedang di situ digambarkan meminum jamu. Itu juga bagian dari mengkonsumsi ya. Jadi banyak sekali contoh kegiatan konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian membeli pulsa itu juga bagian dari konsumsi. Kalian melakukan potong rambut itu juga bagian dari konsumsi. Oke. Keterkaitan 3 elemen kegiatan ekonomi di masyarakat itu sangatlah saling berkaitan. Ketiga kegiatan itu mempunyai peran yang sama-sama penting, semua saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan dalam suatu kegiatan ekonomi. Produksi mengambil peran menyediakan barang, sedangkan distribusi menyalurkan barang, sedangkan konsumen sebagai balasan jasa, maka konsumen menyerahkan sebagian sumber daya atau uang kepada produsen dan distributor sebagai bentuk keuntungan. Artinya, ketiga elemen dalam kegiatan ekonomi di masyarakat tadi, baik produksi, konsumsi, hingga dari distribusi juga, itu memiliki peran masing-masing yang sangat penting, sama pentingnya. Tanpa mereka, satu saja hilang, maka kita tidak dapat menikmati sebagai konsumen. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari kasus kembali seperti pembelajaran sebelumnya. Di sini ada sebuah pasar apung yang berada di daerah Banjarmasin. Jika kalian amati di pasar terapung tersebut, yang paling banyak ada yang berkaitan dengan elemen kegiatan ekonomi di masyarakat tadi apa? Menurut kalian apa? Dari produksi, konsumsi atau distribusi? Pendistribusian barang atau produksi atau konsumsi? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa sekali lagi Bapak ingatkan, kita mempelajari kasus yang paling banyak, yang dominan yang ada dalam sebuah pasar. Ini adalah gambarnya pasar terapung yang ada di Kota Banjarmasin. Apa yang dominan ada? Apakah kegiatan produksi? Apakah kegiatan distribusi? Atau apakah kegiatan konsumsi? Jika kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.